Halo, selamat pagi Sobat Tutorpedia Plus. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sedikit tutorial bagaimana caranya merubah background warna yang tadinya berwarna biru menjadi merah atau sebaliknya, atau pada prinsipnya adalah bagaimana membuang background yang ada di sini. Sebenarnya software yang paling ideal untuk digunakan untuk membuang background foto untuk pas foto misalnya itu adalah Photoshop, karena sudah masuk di kategori untuk memanipulasi backgroundnya. Cuman secara sederhana di CorelDRAW juga masih dalam satu family softwarenya, itu bisa menggunakan software Corel Photo Paint, dimana Photo Paint sendiri punya basic pemrograman yang hampir mirip dengan Photoshop tapi jauh lebih sederhana, karena memang kebutuhannya tidak selengkap Photoshop. Jadi nanti kita akan menggunakan Corel Photo Paint sekaligus mungkin mereview sedikit fungsi-fungsi dari Corel Photo Paint yang melengkapi dari software foto Adobe CorelDRAW yang dilengkapi oleh software Corel Photo Paint. Oke, karena saya sudah lama tidak mengedit pas foto dan kebetulan pekerjaan desain yang saya kerjakan sudah tidak bersinggungan kembali dengan pas foto, maka saya ambilkan dari internet. Ini kita ambil salah satu foto yang ada di internet, kemudian kita save. Lalu bagian ini kita skip aja. Nah, ketika sudah diimpor, sebenarnya untuk menghilangkan warna merah ini atau istilahnya backgroundnya, kita harus menggunakan Corel Photo Paint. Idealnya begitu, karena kalau kita menggunakan di sini bisa saja kita men-trace-nya dari sini, tapi akan kesulitan karena tidak ada fitur selection tool yang memudahkan kita dengan sekali klik ya. Kalau di Photoshop itu ada selection tool, nanti kita lihat di Photo Paint, tinggal kita klik edit bitmap, maka secara otomatis untuk mengedit bitmap yang ada di sini, CorelDRAW ini akan mengarahkan kepada software yang satu family dengan CorelDRAW, yaitu Photo Paint. Jadi di Corel Photo Paint ini ada namanya file ada tools yang disebut Magic Wand Max. Jadi Magic Wand Max ini dia akan menyeleksi satu warna dengan nilai toleransi yang ada di atas ini. Misal kita mengeset nilai toleransi yang kecil 5 misalkan, maka secara otomatis warna yang mendekati, nah ini kan mendekati warna merah ini akan terseleksi. Nah, bagaimana jika kita menaikkan angkanya menjadi 10 misalkan? Nah, ternyata 10 ini, sebentar, ini kita tambahkan di sini. Ini perlu dijelaskan juga. Kita bisa menambahkan selection ini dengan plus, ini minusnya. Nah, kita pilih. Jadi secara otomatis warna yang mendekati warna merah dia akan diseleksi. Padahal yang kita inginkan adalah yang orangnya, jadi bukan backgroundnya. Jadi untuk menyeleksi orang, di sini kita pilih tekan Ctrl Shift dan I, dimana makna dari Ctrl Shift dan I ini adalah invert. Ketika ditekan maka dia otomatis akan terpilih yang warna sebaliknya. Kemudian karena di sisi sebelah kiri ini masih kurang rapi, kita bisa menggunakan tools yang sama untuk menghilangkan. Nah, jadi yang masih mengandung warna merah ini bisa kita hilangkan sampai sekiranya dia benar-benar tinggal orangnya saja. Nah, ketika di reset cukup, kita tambahkan feather ya. Feather itu untuk membuat permukaan pinggir ini lebih halus. Kita masukkan angka yang kecil, semakin besar maka feedernya semakin besar pula, maka kita masukkan angka yang kecil 2 misalkan. Oke. Kemudian secara mudahnya gambar ini kita klik kanan,
terus kita pilih sebelum diklik kanan masih tetap menggunakan magic wand tool ya. Klik kanan, kemudian copy from mask. Nah, secara otomatis kalau dilihat di layer di sini ada background yang namanya ada objek yang namanya background, kemudian ada objek satu. Kalau icon mata ini diklik, maka sebenarnya sudah tinggal fotonya saja. Ini masih ada yang terlewat sedikit. Jadi foto inilah yang kemudian kita tarik, drag aja di Corel Draw, kita masukkan ke dalam sini. Sekarang kita sudah punya foto yang polos, jadi tinggal kita ganti. Misalkan kita ingin merubah foto ukuran 3x4, maka buatlah garis di sini, kita atur dulu senti. Nah, kemudian kita rubah ukurannya di sini 3 cm kemudian 4 cm, maka ukuran asli cetaknya nanti 3x4, terus kemudian kita bikin 4x6, 4 terus kemudian 6. Misalkan dia lebih besar, kita samakan. Baru kemudian kita ingin warna biru misalkan, oke, kita rubah backgroundnya menjadi biru atau ini ya, terus kemudian kita rubah jadi biru. Kita masukkan foto ini dengan klik kanan ya, klik kanan, copy dulu, kita butuh 2, kita klik kanan lagi, tarik, masukkan ke sini, lepas, power clip inside. Ini juga sama, power clip inside, kemudian klik kanan, edit konten. Atau cara cepatnya klik kanan, edit power clip ya maksudnya. Kemudian kita klik perkecil objeknya, kita masukkan, tinggal menyesuaikan sesuai ukuran yang kita inginkan. Nah, misalkan segini. Nah, nanti kalau misalkan dirasa ukuran rasionya kurang pas, ya kita sesuaikan saja, jadi secara otomatis akan terpotong. Jadi begini, ini juga sama, cetak foto ukuran 4x6. Nah, maka kita sudah mendapatkan foto ukuran. Nah, memang ini sedikit kurang rapi karena pemotongannya tadi kurang selektif, tetapi secara prinsip proses pengerjaannya seperti itu. Kalau misalkan kita ganti merah, maka dia akan kembali merah. Misal kuning bagaimana? Nah, seperti ini, hijau dan seterusnya. Tinggal diklik aja warna background yang diinginkan. Oke, itu salah satu fungsi Corel Photo Paint. Jadi ini tidak dimiliki oleh Corel Draw. Jadi memang Corel Photo Paint ini dia akan melengkapi fungsi dari Corel Draw yang tidak dimiliki begitu. Jadi ada beberapa menu di sini. Mungkin di sesi pembelajaran berikutnya saya akan membuat bahasan sendiri tentang Corel Photo Paint, kenapa dia dibuat oleh programnya dan kenapa kemudian dia harus ada begitu, karena dia harus melengkapi Corel Draw yang tidak dimiliki, melengkapi kekurangan-kekurangan Corel Draw yang tidak dimiliki seperti memanipulasi foto. Oke, salah satu caranya begitu, dan ada beberapa cara yang lebih rinci lagi dengan ini, lasso. Jadi ini nanti akan kita bahas, freehand itu apa, terus magnetic mask itu apa. Jadi jangan lupa subscribe dan berlangganan untuk mendapatkan notifikasi dari pelatihan berikutnya.